Oke, semuanya udah masuk semua kan? Sudah. Ani on cam kameramu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Sira Nindya dengan NIM 2522170 dari kelas MAN 2C. Saya hari ini akan mempresentasikan peran manajemen SDM dalam mendukung keberhasilan bisnis di Indonesia. Tujuan presentasi di sini saya memahami anatomi bisnis di Indonesia, memahami peran SDM, menjelaskan hubungan bisnis dan SDM, serta menganalisis studi kasus. Oke, ketiga, tentang anatomi bisnis di Indonesia. Pertama, kita akan membahas mengenai anatomi bisnis di Indonesia. Secara sederhana, anatomi bisnis merupakan gambaran mengenai bagaimana sebuah bisnis dijalankan mulai dari struktur, pelaku usaha, hingga proses bisnis yang membentuk kegiatan ekonomi. Suatu bisnis memiliki beberapa karakteristik seperti memiliki tujuan ekonomi, menghasilkan barang atau jasa, berorientasi pada kebutuhan konsumen dan menciptakan nilai tambah. Selain itu, bisnis juga bertujuan memperoleh keuntungan, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja. Di Indonesia sendiri, UMKM memiliki peran yang sangat penting karena menjadi salah satu penggerak utama perekonomian dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada ekosistem dan tantangan bisnis. Di dalam ekosistem bisnis terdapat beberapa pihak yang saling berkaitan seperti pelaku usaha, konsumen, pemerintah, investor, dan teknologi. Namun saat ini perusahaan juga menghadapi berbagai tantangan seperti meningkatnya persaingan bisnis, perkembangan digitalisasi, perubahan kebutuhan pasar, hingga globalisasi. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu beradaptasi agar tetap bertahan dan memiliki daya saing. Selanjutnya, mengapa SDM itu penting? Nah, setelah memahami kondisi bisnis, muncul pertanyaan, mengapa sumber daya manusia menjadi sangat penting? Karena keberhasilan sebuah bisnis bukan hanya ditentukan oleh modal atau teknologi, tetapi juga oleh kualitas orang-orang yang menjalankan bisnis tersebut. SDM memiliki peran dalam menggerakkan operasional perusahaan, meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi, serta menciptakan keunggulan kompetitif. Jadi dapat dikatakan bahwa bisnis yang baik membutuhkan SDM yang berkualitas agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya, tentang rekrutmen SDM. Langkah pertama dalam pengelolaan SDM adalah proses rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses mencari dan memilih kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tujuan utamanya adalah memperoleh tenaga kerja yang kompeten sehingga mampu membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya. Secara umum, proses rekrutmen dimulai dari identifikasi kebutuhan, kemudian seleksi pelamar, wawancara, hingga penempatan pada posisi yang sesuai. Ini ya tahap-tahapannya. Oke, selanjutnya ada slide 7, pelatihan pengembangan. Setelah mendapat karyawan yang sesuai, perusahaan juga perlu memberikan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan bertujuan meningkatkan kompetensi dan keterampilan karyawan sehingga mampu mengikuti perkembangan teknologi maupun kebutuhan perusahaan. Dengan adanya pelatihan yang berkelanjutan, kualitas kerja akan meningkat dan produktivitas perusahaan juga akan menjadi lebih baik. Di sini ada tujuan dan di sini adalah manfaat. Selanjutnya adalah motivasi. Selain rekrutmen tadi dan pelatihan, motivasi juga menjadi faktor yang sangat penting. Motivasi merupakan dorongan yang kuat seseorang bekerja dengan lebih semangat dan optimal. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan motivasi antara lain pemberian gaji yang layak, seperti poin yang ini, yaitu penghargaan, lingkungan kerja, dan peluang karir. Serta lingkungan kerja yang nyaman, serta adanya kesempatan untuk mengembangkan karir. Dan ini dampaknya. Apabila motivasi karyawan tinggi, maka produktivitas dan loyalitas terhadap perubahan
terhadap perusahaan, jika juga akan meningkat. Oke, selanjutnya adalah integrasi bisnis dan SDM. Pada bagian ini terlihat seperti hubungan antara kedua materi yang saya pilih. Persaingan bisnis yang semakin ketat membuat perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk memperoleh SDM yang baik, perusahaan harus melakukan rekrutmen yang tepat, memberikan pelatihan yang sesuai, serta menjaga motivasi karyawan. Apabila ketiga hal tersebut berjalan dengan baik, maka perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif dan mampu bersaing dalam kehidupan bisnis. Ini urut-urutannya. Selanjutnya ada studi kasus UMKM kuliner di Indonesia. Selanjutnya saya akan menyampaikan sebuah studi kasus. Misalnya, terdapat sebuah UMKM kuliner di Indonesia yang mengalami persaingan bisnis semakin ketat. Agar mampu bertahan, UMKM tersebut dituntut memiliki pelayanan yang berkualitas dan SDM yang kompeten. Namun perusahaan masih menghadapi beberapa permasalahan, seperti proses rekrutmen yang belum selektif, pelatihan yang belum dilakukan secara rutin, serta motivasi karyawan yang masih rendah. Ini adalah data pendukungnya. Ini permasalahan dan ini latar belakang. Berdasarkan data kementerian yang saya tentukan ini, UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Nah, oleh karena itu, kualitas pengelolaan SDM menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dan daya saing UMKM. Selanjutnya, analisis kasus di sini. Berdasarkan kasus yang tadi ini, dapat dianalisis bahwa dari sisi anatomi bisnis, persaingan yang semakin ketat mengharuskan UMKM memiliki strategi yang tepat agar mampu bertahan. Sedangkan dari sisi manajemen SDM, proses rekrutmen yang kurang selektif menyebabkan perusahaan memperoleh karyawan yang belum sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, kurangnya pelatihan membuat kualitas pelayanan belum optimal. Sedangkan motivasi yang rendah berdampak pada menurunnya produktivitas dan kepuasan pelanggan. Artinya permasalahan bisnis dalam kasus ini tidak hanya berasal dari persaingan pasar, tapi juga pengelolaan SDM-nya. Selanjutnya di sini adalah ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi persaingan bisnis, tapi juga dari kualitas pengelolaan sumber daya manusianya. Nah, oleh karena itu, rekomendasinya perusahaan perlu melakukan rekrutmen yang lebih selektif. Memberikan pelatihan secara rutin, meningkatkan motivasi melalui penghargaan kepada karyawan, serta memanfaatkan teknologi dan inovasi agar meningkatkan daya saing. Jadi rekomendasinya ada 4. Ini dan kesimpulannya. Sampai sini dari materi yang saya sampaikan, adakah yang mau bertanya? Saya ingin bertanya. Oke, silakan. Mengapa perusahaan tidak bisa hanya mengadakan strategi bisnis tanpa memperhatikan manajemen sumber daya manusia? Menurut saya, strategi bisnis dan manajemen SDM merupakan dua hal yang saling berkaitan. Strategi bisnis memang menentukan arah perusahaan, tetapi strategi tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan rekrutmen yang tepat, memberikan pelatihan, serta menjaga motivasi karyawan agar tujuan bisnis dapat tercapai secara optimal. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Mengapa pada studi kasus UMKM masalah rekrutmen, pelatihan, dan motivasi pada mempengaruhi daya saing bisnis? Masalah rekrutmen, pelatihan, dan motivasi ya. Karena kualitas SDM sangat mempengaruhi kualitas pelayanan dan produktivitas perusahaan. Jika proses rekrutmen kurang tepat, perusahaan bisa mendapatkan karyawan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya,
Selain itu, tanpa pelatihan, keterampilan karyawan tidak akan berkembang. Dan jika motivasi rendah, maka semangat kerja juga akan menurun. Maka pentingnya juga perkembangan serta rekrutmen juga penting. Akibatnya kualitas pelayanan kurang dan daya saing bisnis juga ikut menurun. Ini adalah referensi yang saya cantumkan. Sini ada 4. Di sini ada referensi yang saya cantumkan, yaitu tentang Indonesia Business Anatomy, tentang manajemen, mata kuliahnya manajemen bisnis, materi perkuliahan tentang di Women Blueprint. Di sini juga ada saya cantumkan tentang UMKM dan koperasi UKM RI 2024 ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.